Di sebuah hutan muncul seorang bapak-bapak yang sangat menyeramkan. Bapak-bapak itu mulai mendekati anak muda yang ada di sana dan pertarungan tidak terelakkan lagi. Entah siapa bapak-bapak itu, yang jelas teknik kungfunya sangat amat tinggi. Saat si bapak-bapak akan membunuh si pemuda, muncullah si wanita yang mendorongnya. Akan tetapi siapa sebenarnya bapak-bapak itu? Mengapa si wanita mendorong si pemuda dan bagaimana cerita itu bisa terjadi? Seperti inilah cerita lengkapnya. Selamat datang kembali di channel ini Kaju, dan selamat menikmati alur cerita film. Film ini dimulai dengan seorang narator yang menjelaskan, di pegunungan yang sangat dingin terdapat harta karun yang sangat berharga. Harta karun itu dijaga oleh seorang pria yang kungfunya tidak tertandingi bernama Hu Yidao. Di dunia perkungfuan hanya Miao Renpeng lah yang bisa bertarung sebanding dengan Hu Yidao. Lalu ada seorang raja bernama Tian Guwinong. Dia menginginkan harta karun itu dan dia mulai menyusun rencana agar Miao Renpeng mau melawan Hu Yidao. Dan inilah rubah tersembunyi. Di sebuah rumah terlihat Yidao datang dan berniat mengasah pedangnya. Setelah itu dia datang ke rumah Miao Renpeng dan bertemu istri si Miao. Lalu kita diperlihatkan Miao Renpeng yang mendapatkan sebuah kiriman. Di situ tertulis kalau kiriman itu dari Yidao. Dan alangkah terkejutnya Miao ketika mendapati kepala istrinya sudah terpenggal. Dan pagi harinya mereka berdua bertarung. Saat Yidao dan Miao Renpeng sudah sama-sama sekarat, muncullah para bandit. Malam harinya salah satu bandit bernama Baosu langsung membunuh Yidao. Tidak lama datanglah seorang bandit bernama Tao. Tao bertanya siapa yang sudah membantai desa ini. Salah satu bandit yang bernama Balter berkata dialah yang memerintahkan untuk membantai desa. Mendengar hal itu, Tao langsung menebas tangan Balter. Tao memerintahkan semuanya untuk lanjut mencari di mana harta karunnya. Selama 10 tahun harta karun itu terus menjadi misteri. Raja Tian terus menyuruh anak buahnya untuk mencari. Sampai akhirnya rumor harta karun itu muncul kembali di dunia perkungfuan. Di suatu desa terlihat sekelompok orang yang sedang melakukan pengawalan. Diketahui kalau orang-orang itu sedang membawa peta dan kunci harta karun itu. Lalu kita diperkenalkan seorang pria bernama Pei Hu yang berniat mengambil peta dan kunci itu. Kita juga diperkenalkan rekan Pei Hu bernama Rinji. Lalu muncul satu lagi rekan bernama King Wen. Diketahui kalau Pei Hu, Rinji, dan King Wen adalah anak buah dari Baosu. Dan mereka mulai mencari di mana peta dan kunci itu berada. Lalu kita dibawa ke sebuah kerajaan. Raja Tian berkata sudah 10 tahun mereka terus mencari akan tetapi hasilnya nihil. Tao menjawab itu semua karena Baosu lalai. Tetapi Baosu menjawab Tao juga sama-sama tidak berguna. Tak lama muncullah Pei Hu yang ternyata berhasil mendapatkan peta harta karun itu.
Raja Tian berkata siapapun yang mendapatkan harta karun itu dia akan menjadi tangan kanannya. Dan Raja Tian memerintahkan 8 anak buahnya untuk mencari harta karun itu. Dan mereka dijuluki 8 bandit jahanam. 飞虎山，走！ Setelah masuk jauh ke dalam pegunungan bersalju, mereka menemukan sebuah penginapan. Saat sedang makan, pemilik penginapan itu berkata kalau gunung itu sangat berbahaya. Konon katanya ada rubah yang bersemayan dari roh almarhum Hu Yidao, yang tiada lain adalah penjaga harta karun yang kungfunya tidak tertandingi. Dan mereka tidak akan bisa menemukan harta karun itu hanya dengan menggunakan peta. Mendengar hal itu, Tao menanyakan di mana kuncinya. Karena menurut informasi dari peta, kunci itu berada di penginapan ini. Karena si pemilik penginapan tidak mau memberitahunya, Tao pun langsung membunuhnya saat itu juga. Dan mereka mulai mencarinya secara manual. Saat itulah Rinji berhasil menemukan kunci itu, tetapi Pei Hu langsung membunuh Rinji saat itu juga. King Wen sempat melihat kejadian pembunuhan itu. Entah apa yang direncanakan Pei Hu dan King Wen, nanti kita akan tahu. Lalu kita dibawa flashback lebih tepatnya 10 tahun yang lalu. Saat itu Pei Hu menjadi budak di sebuah tambang emas. Salah satu penambang ada yang mencuri dan dibunuh saat itu juga. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan kalau tambang itu sangat amat tidak manusiawi. Pei Hu menemukan emas dan menyembunyikannya, tetapi sayang sang atasan mempergokinya. Pei Hu diikat dan hendak dihukum maut. Saat itulah tiba-tiba Pei Hu mendapatkan kekuatan dan langsung menghajar para penjaga yang ada di sana. Dan Pei Hu berusaha untuk kabur. Pei Hu bersembunyi di sebuah rumah yang tiada lain adalah rumah King Wen. King Wen mengajak Pei Hu bergabung bersamanya untuk jadi bawahan Bao Su. Tetapi ternyata Pei Hu tahu Bao Su lah yang telah membantai desanya. Akan tetapi karena sudah tidak ada jalan lagi, Pei Hu setuju bergabung dengan King Wen dan menjadi bawahan Bao Su. Singkat cerita, bertemulah Pei Hu dengan Bao Su. Bao Su mengatakan seekor harimau bisa saja menggigit majikannya. Mendengar hal itu, Pei Hu berkata, apakah kau takut aku mengkhianatimu? Dan Bao Su memerintahkan King Wen untuk bertarung melawan Pei Hu. Tetapi tanpa diduga, Pei Hu malah menikam perutnya sendiri. Yang hal itu menandakan kalau Pei Hu akan setia. Dan Bao Su mengirimkan Pei Hu pada Tao untuk menjadi mata-matanya. Kembali ke masa sekarang, terlihat mereka semua sedang berkumpul karena kematian Rinji. Mereka saling menyalahkan siapa yang sudah membunuh Rinji. Tetapi kabar baiknya mereka sudah mendapatkan kuncinya. Sekarang kunci itu berada di tangan Bao Su, sedangkan petanya ada di tangan Tao. Lalu Tao ingin berbicara empat mata dengan Pei Hu. Tao sempat mencurigai Pei Hu, tetapi itu tidak mungkin terjadi karena para bandit mempunyai kungfu rahasia kecuali Pei Hu. Dan Pei Hu berpendapat mungkin saja kematian Rinji disebabkan oleh siluman rubah. 避得开这机关吗？店家曾提到雪山飞狐。 Lalu kita dibawa mundur beberapa jam ke belakang. Ternyata benar Pei Hu lah yang telah membunuh Rinji. Pei Hu menutupi semua jejaknya agar yang lain tidak mengetahuinya. Entah apa yang sedang direncanakan Pei Hu, nanti kita akan tahu. Di belakang, Pei Hu menemui Bao Su. Bao Su memuji Pei Hu karena berhasil membunuh Rinji. Lalu Bao Su bertanya di tangan siapa peta itu sekarang. Pei Hu berkata kalau peta itu ada di tangan Zhao. Bao Su memerintahkan Pei Hu untuk ambil peta itu. Pei Hu yang tidak sanggup melawan Zhao menolak perintah itu. Akan tetapi Bao Su tidak mau tahu. 能保平安，
你是我找来的。 Siang harinya mereka mulai melanjutkan perjalanan. Tao menancapkan sebuah pisau agar mereka tidak tersesat. Setelah masuk lebih dalam, Baosu mendapatkan sebuah kejanggalan saat dia menemukan pisau yang sempat ditancap oleh Tao. Zhao memeriksa, ternyata itu adalah sebuah ilusi, dan tidak lama kemudian kabut tebal pun menutupi tempat itu. Di saat semua orang sudah terpisah, Pei Hu menjalankan perintahnya, yaitu Pei Hu berusaha membunuh Zhao dan mengambil peta itu darinya, dan pertarungan tidak terelakkan lagi. Pei Hu yang kewalahan bersembunyi untuk menggocek Zhao. Lalu serangan Pei Hu membuat sake milik Zhao tumpah, yang membuat Zhao harus mengeluarkan kungfu rahasianya, yaitu merubah air menjadi es, dan pertarungan masih terus berlanjut. Singkat cerita, Pei Hu berhasil menang. Tak lama datanglah Baosu dan Pei Hu memberikan peta itu. Pei Hu berkata kalau dia terkena racun yang akan membunuhnya dalam 4 jam. Akan tetapi setelah mengorbankan nyawanya demi peta itu, Baosu sama sekali tidak peduli kepada Pei Hu. 我中了周云阳的毒，我刚杀了周云阳。 Baosu dan kelompoknya mulai berjalan sampai menemukan jalan buntu. Setelah Baosu memeriksa petanya, dia bertanya kepada Pei Hu, apakah peta itu asli atau palsu. Tetapi Pei Hu malah merebut kunci itu dari Baosu, dan dia berniat pergi. King Wen menghalanginya dan berkata, apa yang sebenarnya kau lakukan? Sebelum menjawab, mereka didatangi oleh gerombolan serigala. Mereka terpaksa menunda masalah pribadinya dan harus kompak melawan serigala itu. Tidak sampai di situ, ternyata Zhao masih hidup. Tao dan kelompoknya menyaksikan kelompok Baosu yang akan dicabik-cabik oleh serigala. Sebelum itu kita dibawa flashback beberapa jam yang lalu. Ternyata Tao datang menolong Zhao. Pei Hu heran mengapa Tao bisa tahu kalau Pei Hu mengincar Zhao. Tao berkata pada malam kematian Rinji, dia menemukan darah Pei Hu di gelas itu. Sejak saat itu Tao mencurigai Pei Hu. Tetapi Pei Hu membela diri kalau ini semua perintah Baosu. Pei Hu juga berkata kalau dia sudah lama bekerja untuk Baosu. Saat Sunny akan membunuhnya, Pei Hu berkata akan berada di pihak Tao. 要吧，你们俩谁也找不到宝藏，要留我一命，我还有用。就试试。等等， Tao memaksa Pei Hu untuk meminum racun. Pei Hu diperintahkan untuk memberikan peta palsu itu dan menukar kunci yang asli dengan kunci yang palsu. 他们3个形影不离，你要我如？ Kembali ke masa sekarang, terlihat kelompok Baosu menghadapi serigala yang tidak ada habisnya. Saat itulah tiba-tiba gerhana bulan muncul. Hal itu dimanfaatkan oleh Balter dan King Wen untuk melarikan diri. Baosu sendiri sudah tewas oleh serigala itu. Mengetahui kuncinya ada di antara Balter dan King Wen, mereka pun mulai mengejarnya. Zhao sendiri dia fokus mengejar King Wen. Sedangkan Tao harus berhadapan dengan Balter. Balter berkata, 10 tahun yang lalu kau telah memotong tanganku. Sepertinya sekarang saat yang tepat untuk membalas dendam. 我拧掉你脑袋！
Ternyata selama 10 tahun ini Balter sudah menyambung tangannya dan melatihnya. Sekarang tangan itu menjadi kungfu rahasianya dan Balter meminta kepada Tao untuk tunjukkan kungfu rahasiamu. Dan jika itu yang Balter inginkan maka Tao siap menunjukkannya. Ternyata kungfu rahasia Tao adalah kecepatan. Saking cepatnya gerakan itu sampai menghasilkan bayangan dan Balter tewas di tangan Tao. Saat sedang mencari kunci itulah tiba-tiba Pei Hu muncul. Ternyata kunci itu berada di tangannya. Dengan cepat Pei Hu langsung menikam Tao. Saat sedang sekarat itulah Tao bertanya, "Baosu sudah mati dan kau mengkhianatiku. Sebenarnya ada di pihak siapa kau ini?" Akan tetapi Pei Hu tidak menjawab dan Tao tewas saat itu juga. Beralih kepada Zhao, dia harus menghadapi King Wen. Bersamaan dengan itu, Pei Hu meminum obat penawar dan Pei Hu dituntun oleh seekor burung untuk menemui King Wen. King Wen sendiri sudah kalah dan harus digadabah oleh Zhao. Saat sedang menikmati itulah Zhao tidak sadar kalau ada kunang-kunang yang menempel di lehernya. Ternyata kunang-kunang itu adalah kungfu rahasia King Wen. Kunang-kunang itu jugalah yang menyelamatkannya dari para serigala pada saat itu. King Wen berkata kalau racun kunang-kunang hanya bekerja selama 2 menit. Akan tetapi saat Zhao lumpuh itulah King Wen langsung menikamnya dan Zhao tewas saat itu juga. Saat sudah membunuh Zhao, muncullah Sunny, dan pertarungan antar dua wanita tidak terelakkan lagi. Dengan kungfu benangnya, Sunny membuat King Wen kewalahan. Saat Sunny akan membunuhnya, inilah yang terjadi. Tetapi sayang Pei Hu juga harus kalah oleh Sunny. Lalu Pei Hu berkata mereka semua sudah salah karena menganggap Pei Hu tidak memiliki kungfu rahasia. Dan Pei Hu menunjukkan kungfu rahasianya yang ternyata bisa mengendalikan pedang tanpa menyentuh. Saat sudah terpojok itulah Sunny bertanya siapa kau sebenarnya. Pei Hu menjawab kalau dia adalah rubah terbang dari gunung salju. Ternyata rubah terbang yang dimaksud adalah Pei Hu itu sendiri. Yang hal itu juga sesuai dengan judul film ini. Pei Hu juga mengatakan mengapa selama 10 tahun mereka tidak menemukan harta karun itu. Hal itu dikarenakan Pei Hu sendirilah yang menyembunyikannya. Pei Hu adalah orang yang menuntun mereka semua ke gunung ini untuk saling membunuh. Dimulai dari menyembunyikan kunci di sebuah penginapan. Dan akhirnya rencana Pei Hu berjalan dengan lancar. Hal itu terbukti kalau mereka semua saling bunuh. Mendengar hal itu, Sunny menanyakan lagi siapa kau sebenarnya. Pei Hu menjawab kalau nama aslinya adalah Hu Pei, yang tiada lain adalah putra Hu Yidao, penunggu harta karun sebelumnya sekaligus sosok yang kungfunya tidak tertandingi. Dan Hu Pei membunuh Sunny saat itu juga. Pei Hu berkata kalau semuanya sudah selesai. Akan tetapi sepertinya dia salah karena kita belum diperlihatkan kungfu rahasia Baosu. Ternyata Baosu bisa bangkit dari kematian dengan menggunakan seekor kelabang. Baosu juga sangat terkejut setelah mengetahui kalau Pei Hu adalah anak dari Hu Yidao. Dan pertarungan tidak terelakkan lagi.
Saat Baosu akan membunuhnya, tiba-tiba datang King Wen yang merasa kecewa karena Pei Hu sudah menyembunyikan identitas aslinya, dan King Wen mendorong Pei Hu ke jurang itu. King Wen memberikan kunci dan peta itu kepada Baosu. King Wen juga mempersilahkan Baosu untuk membunuhnya karena telah mengkhianatinya. Akan tetapi Baosu memaafkannya dan mereka berdua mulai mencari harta karun itu bersama. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat harta karun itu berada. Setelah melihat peta, Baosu menemukan di mana lubang kunci itu, dan setelah diputar inilah yang terjadi. Setelah salju itu tersingkir, Baosu melihat harta yang begitu banyak, mulai dari emas, timah, nikel, sepak Firaun, dan lain sebagainya. Akan tetapi King Wen mengatakan kalau harta itu diselimuti oleh es padat. Kalau mereka memecahkannya, tempat itu akan longsor. Saat Baosu lengah, King Wen mulai menyerangnya. King Wen berhasil menyingkirkan kelabang yang selalu dibawa oleh Baosu. Dengan kata lain, Baosu tidak bisa hidup kembali. Akan tetapi tetap saja King Wen bukanlah tandingan Baosu. Saat Baosu akan membunuhnya, inilah yang terjadi. Saat Baosu sekarat itulah kita dibawa flashback, yang ternyata King Wen bernama asli Miao Rulan, yang tiada lain adalah anak dari Miao Renpeng. Dan jika kalian lupa, Miao Renpeng adalah rival Hu Yidao, yang tiada lain adalah ayahnya Pei Hu. Mereka berdua sudah merencanakan ini semua untuk membalas dendam kematian ayah mereka yang sudah difitnah oleh Raja Tian. Mulai dari memasang dinamit di titik lokasi yang sudah ditentukan, menyebarkan kunang-kunang beracun milik King Wen. King Wen juga memberikan sebuah benda untuk mengendalikan seekor burung, yang burung itu menyelamatkan Pei Hu saat didorong oleh King Wen. Kembali ke masa sekarang, terlihat Baosu terkubur bersama harta karun itu. Singkat cerita, lebih tepatnya di sebuah kerajaan, Pei Hu memberikan harta karun kepada Raja Tian. Pei Hu berkata kalau dia hanya membawa 1%, dan Raja Tian bisa mengambil sisanya kapan saja. Akan tetapi setelah dibuka, inilah yang terjadi. Dan cerita ditutup dengan senyuman Pei Hu dan King Wen karena sudah berhasil membalaskan dendam kematian orang tuanya. Jujur, film ini sangat rumit karena ada plot twist di balik plot twist. Tetapi secara keseluruhan, film ini masih sangat seru untuk ditonton. Terlepas dari serakahnya mereka yang rela mati demi harta karun, kita bisa mengambil sebuah pesan, yaitu harta memang tidak bisa dibawa mati. Tetapi tidak ada harta kita bisa stres dan mati. Itu gua Kazu, satu dari sekian banyaknya kaum rebahan yang ada di dunia ini, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe karena gua berharap kita bisa berteman.